Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, anak-anak berjumpa lagi dengan saya, Bu Tias, dalam pembelajaran IPS. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Hari ini saya akan melakukan pembahasan soal PTS yang ada pada buku PR kalian pada halaman 53. Silahkan kalian buka buku PR-nya. Nah, untuk mempercepat, untuk setiap bacaannya tidak akan saya baca. Silahkan kalian baca sendiri ya. Nah, baik, kita mulai. Untuk soal nomor pertama, peran Pak Amar sebagai rumah tangga konsumen pada ilustrasi tersebut adalah. Nah, di sini dinyatakan Pak Amar sebagai rumah tangga konsumen. Nah, jawaban yang A, apakah Pak Amar membayar pajak pada pemerintah? Itu tidak ya. Kemudian, apakah Pak Amar menghasilkan barang dan jasa? Pak Amar tidak menghasilkan barang dan jasa. Kemudian C, Pak Amar juga bukan pemakai barang atau jasa ya. Yang benar jawabannya adalah D, di mana Pak Amar itu menyediakan faktor produksi, yaitu dengan menyewakan lahannya kepada perusahaan sehingga menerima balas jasa berupa uang sewa. Nah, untuk faktor-faktor produksi, tentu kalian ingat ya anak-anak, di mana faktor produksi itu yang pertama ada faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, jawaban nomor 1. Untuk jawaban nomor 2, kita bahas. Kesimpulan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, nah di sini Pak Jaka berperan sebagai penyedia faktor produksi. Itu salah ya. Bukan sebagai penyedia. Kemudian Bu Nurma berperan sebagai rumah tangga produsen. Itu juga kurang tepat. Bu Nurma itu sebagai konsumen ya, karena dia membutuhkan beras, jadi membeli beras. Pak Jaka berperan sebagai rumah tangga konsumen. Tentu jelas salah. Ini kebalikan ya dengan Bu Nurma. Sebagai Pak Jaka ini sebagai produsen. Jawaban yang tepat adalah yang D, di mana Bu Nurma berperan sebagai pemakai barang yang dihasilkan oleh produsen. Oke. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, di situ pertanyaannya adalah, berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan PT Pustaka sebagai peran rumah tangga produksi sebagai, di sini PT Pustaka menjamin keselamatan dan kesehatan para tenaga kerjanya ya. Jadi tidak tepat sebagai pengguna faktor produksi, itu salah. Sebagai distributor atau distributor itu adalah penyalur ya, itu juga kurang tepat. Sebagai produsen atau penghasil itu juga tidak tepat. Jadi yang tepat adalah yang B, sebagai agen pembangunan. Nah, di sini jawabannya adalah yang D. Yang B, mohon maaf. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Upaya untuk mengatasi
permasalahan tersebut adalah ini SDA suatu daerah berbeda-beda ya, upayanya seperti apa. Dengan memanfaatkan SDA yang tersedia itu tidak tepat ya. Kemudian melakukan perdagangan antar negara. Nah, ini hanya sampai daerah ya, tidak sampai negara. Kemudian mendatangkan barang atau jasa dari daerah lain. Nah, ini yang tepat ya, yakni dengan mendatangkan barang atau jasa dari daerah lain. Dan yang nomor 5, kegiatan yang menunjukkan interaksi pelaku ekonomi di pasar input terdapat pada pernyataan pasar input. Seperti yang kita tahu, faktor-faktor produksi itu terbagi menjadi 4 ya. Ada faktor produksi alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Untuk pasar input ya, di situ jawaban yang tepat adalah yang C, di mana PT ABC membuka lowongan kerja untuk posisi teknisi mesin. Jadi membutuhkan tenaga kerja. Untuk pilihan A, B, dan D merupakan contoh interaksi pada pasar barang ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Kegiatan impor bertujuan memperoleh bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri. Jenis komoditas impor yang termasuk bahan baku adalah ini bahan baku atau bahan dasar yang bisa dijadikan untuk bahan jadi ya. Nah, dari semuanya ini premium Pertamax Bensol itu adalah BBM ya. Kemudian untuk ikan kaleng, minuman kemasan, dan mentega itu juga sudah barang jadi, walaupun bisa diolah lagi ya. Kemudian komputer, alat berat itu termasuk peralatan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah jawaban jawabannya adalah A. Nah, untuk selanjutnya mohon maaf jika ini kebalik ya. Oke, untuk nomor 7. Baik. Nah, nomor 7, menurut wacana tersebut, peningkatan jumlah produksi mebel itu dikarenakan apa? Nah, di sini mebel dari Jepara itu bisa dipasarkan hingga ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Volume produksi meningkat ya. Di sini karena meluas sampai ke berbagai wilayah. Jadi jawaban yang A itu salah. B itu juga salah karena tidak dijelaskan pendapatan masyarakatnya semakin tinggi. Untuk yang C itu benar ya, karena produksinya meluas sampai ke daerah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Kemudian yang D itu juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 8. Dari bacaan tersebut, faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Ingat ya, ini hanya antar daerah. Daerah Y ke daerah X karena harga. Jadi jelas sekali di sini itu adalah
tingkat harga. Kemudian yang nomor 9, di sini adalah antar pulau. Ya, ini yang ada Belandanya ini salah. Kemudian yang sini ada Bangladesnya salah. Otomatis yang ada nomor satunya ini salah. Jadi jawaban contoh perdagangan antar pulau itu yang benar adalah yang C. Kemudian untuk soal nomor 10. Nah, keuntungan ekspor kopi luwak bagi Indonesia adalah di sini di sini ekspor ya, di mana Indonesia dapat mengekspor kopi luwaknya ke 6 negara. Dimana kalau kita semakin mengekspor maka negara kita akan mendapatkan pendapatan ya, atau yang disebut dengan devisa. Jadi di sini yang benar adalah devisa ya. Di sini yang benar adalah yang A. Oke, yang nomor 11, faktor pendorong perdagangan antar negara ditunjukkan oleh penghematan biaya produksi. Itu benar ya. Kemudian X2, pemenuhan kebutuhan dalam negeri benar. Kemudian yang 3 itu salah ya, bukan persamaan, tapi yang benar adalah terjadi perbedaan. Kemudian yang Y1 itu benar. Kemudian nah ini juga salah, persamaan. Jadi yang benar adalah jawabannya yang A. Nah, ini untuk halaman 54. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan nomor 12 tadi ya. Nah, keberadaan pariwisata bahari seperti pada gambar memberikan keuntungan bagi Indonesia, yaitu di situ ada kapal yang berlabuh ya di sekitar dermaga. Nah, jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut adalah yang ini mudah sekali ya, di situ pasti adalah untuk meningkatnya pendapatan masyarakat. Karena dengan penyediaan tersebut, kapal tersebut atau perahu tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyewaan ya, sehingga mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat di sekitar pantai. Oke. Untuk yang nomor 13, dampak adanya illegal fishing terhadap perekonomian Indonesia. Adalah di sini dampak ya. Jadi itu yang mengakibatkan dampak negatifnya. Meningkatkan ini berarti tidak tepat. Kemudian menimbulkan kerusakan ekosistem laut sebenarnya benar, tapi itu yang ditanyakan adalah terhadap perekonomian ya. Jadi yang benar adalah yang A. Kemudian yang 14, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman merupakan ancaman bagi sektor sosial maupun ekonomi masyarakat.
dampak alih fungsi lahan pertanian tersebut dalam jangka panjang. Nah, ini dampak jangka panjangnya apa ya? Nah, fungsi alih pertanian yang pasti terbentuknya keseimbangan ekosistem ini salah, malah tidak seimbang ya. Terciptanya swasembada pangan, kita malah kekurangan pangan. Menurunnya angka urbanisasi itu perpindahan ke kota ke desa ya, desa ke kota, ini juga salah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D, meningkat makin mahalnya harga pangan. Kemudian nomor 15, dalam upaya pengembangan agrikultur di Indonesia, pemerintah membangun sarana distribusi pertanian. Manfaat pembangunan sarana distribusi pertanian adalah memperlancar pengairan sawah. Ini salah ya, ini tidak tepat. Kemudian mempercepat jangka waktu panen, ini juga kurang tepat. Mempermudah penjualan hasil panen. Nah, pembangunan ini itu artinya mempermudah ya penjualan hasil panen, benar. Memberikan ruang konsultasi itu kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C. Baik anak-anak, untuk pembahasan soal PTS dari Ibu Guru sampai nomor 15, untuk selanjutnya silahkan kalian memilih salah satu soal, kemudian kalian bahas dengan menggunakan video pembahasan ya, seperti yang Ibu lakukan ini. Kemudian kalian kirim ke Classroom. Oke, terima kasih. Semangat untuk semuanya, dan jangan lupa untuk tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.